dan implementasi budaya positif CGP Angkatan 4 SD Santa Maria. Hari ini kita akan diberi paparan mengenai budaya positif oleh teman-teman kita yang ada di depan. Untuk tidak memperpanjang waktu, mari kita memulai kegiatan ini dengan doa. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, sekarang waktu kami berikan kepada pemateri untuk mulai memaparkan mengenai implementasi budaya positif. Waktu dan tempat kami persilakan. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Baik Bapak Ibu, saya lanjutkan dari materi yang telah disampaikan oleh Ibu Pelawati. Ini adalah aksi nyatanya. Tadi kita katakan bahwa budaya positif dalam sekolah kita harus kita lakukan. Jadi apa aksi nyata yang harus kita lakukan? Nah, ini yang pertama adalah membuat keyakinan keras. Ya, membuat keyakinan keras. Apa itu keyakinan? Gitu ya. Keyakinan. Kalau kita agama berarti iman kepercayaan kita. Tapi sekarang ini kita menyatakan bahwa keyakinan itu, ya, kita lihat dulu apa arti keyakinan. Keyakinan itu adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama. Nanti kalau dia di kelas berarti yang disepakati di dalam kelas universal. Itu terlepas dari latar belakang kita sebagai manusia, apakah kita suku kita berbeda, negara, bangsa maupun agamanya. Nah, kalau apa saja keyakinan itu, gitu ya. Apa saja keyakinan itu? Yang pertama adalah keadilan. Di sini adalah kebajikannya, ya, nilai kebajikannya. Keadilan, kehormatan, peduli, integritas, kejujuran, pelayanan, keamanan, kesabaran, tanggung jawab, mandiri, berprinsip, keselamatan, kesehatan. Ini hanya beberapa saja tentang keyakinan-keyakinan atau kebajikan-kebajikan yang ada dalam diri kita yang harus kita tanamkan supaya kita memiliki budaya positif seperti itu. Kemudian, kenapa harus keyakinan kelas? Kok bukan peraturan kelas? Selama ini kita menggunakan peraturan kelas. Tetapi beberapa tahun ini kita sebenarnya sudah mengubah sedikit paradigma kita, gitu ya. Sudah mengubah sedikit paradigma kita, yaitu bahwa motivasi yang muncul dari dalam diri sendiri itu lebih kuat dan lebih mengena daripada peraturan yang dibuat oleh orang lain terhadap diri kita. Ketika kita yakin bahwa kita harus disiplin, itu keyakinan kita, maka kita akan melaksanakan itu secara sendiri tanpa dipaksa oleh orang lain. Nah, itulah maksud dan tujuan dari keyakinan kelas itu. Nah, kira-kira contoh ada seperti ini Bapak Ibu. Ya, ini dari kebajikan-kebajikan tadi yang saya sampaikan, ada keadilan, kehormatan, peduli, integritas, kejujuran. Ada kata-kata nih, mari kita coba buat ada kalimat, ini adalah peraturan. Kebajikan apa yang ada pada kembalikan barang ke tempatnya? Kira-kira kebajikan apa yang terdapat di sini? Kembalikan barang ke tempatnya. Bertanggung jawab, ya seperti itu, ya. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Kebajikan apa yang ada di sini? Ya Bapak Ibu, menghormati orang lain, benar sekali. Selanjutnya hadir
pembelajaran dimulai. Disiplin. Kemudian dilarang melakukan kekerasan, termasuk menghormati orang lain. Apalagi kira-kira ya? Ya, keamanan. Itu ya. Oke, kemudian dilarang menggunakan narkoba. Kebajikan apa di sini ya? Disiplin. Kesehatan ya. Kalau kita pakai narkoba jelas kita akan tidak sehat ya, seperti itu. Kesehatan, keselamatan juga. Kemudian bergantian atau menunggu giliran. Ya. Disiplin, budaya antri, menghormati orang lain dan juga berempati. Selanjutnya dilarang merokok, sama berarti seperti narkoba ya. Kesehatan dan keselamatan. Gunakan masker seperti kita saat ini. Kesehatan ya, keamanan kita juga. Terakhir, berjalan di kelas dan di koridor. Artinya kita suruh anak-anak itu di dalam kelas itu bukan berlari-larian, tetapi berjalan. Berarti itu adalah keamanan juga dan keselamatan. Nah, seperti itulah kira-kira keyakinan kelas yang akan kita bentuk di dalam sekolah kita dan di dalam kelas kita. Nah, cara-cara kita untuk nantinya melakukan membentuk keyakinan kelas itu, prosedurnya yang pertama, kita mempersilakan dulu murid-murid itu di kelas untuk bercurah pendapat, artinya menyampaikan pendapatnya tentang peraturan yang perlu disepakati di kelas. Jadi datangnya dari peraturan, tetapi nanti kata-kata itu kita ubah menjadi sebuah bentuk keyakinan, gitu. Kemudian yang kedua, mencatat semua masukan tadi, ya. Kemudian bisa kita letakkan di dalam bentuk seperti kita buat poster, nanti mereka tempel-tempel di situ, gitu ya. Nanti setelah itu susun kata-kata yang itu kita pilih dan simpulkan. Keyakinan kelas itu sesuai dengan prosedur pembentukan keyakinan kelas. Kita ganti kalimatnya menjadi kalimat yang positif. Jadi contoh kalimat negatifnya, jangan berlari di kelas atau koridor. Kita ubah, berjalanlah di kelas atau koridor. Seperti itulah kata-kata untuk membuat keyakinan kelas. Dan keyakinan kelas ini tidak perlu banyak-banyak Bapak Ibu. Yang disarankan itu hanya 4-7 keyakinan kelas. 4-7 keyakinan kelas, karena kalau terlalu banyak pun keyakinan kelas dalam kelas kita itu, maka mungkin hanya 4-7 paling maksimal. Nah, kemudian tinjau kembali daftar curahnya. Setelah itu yakin, baru ditempel di kelas. Kemudian boleh dikasih tanda tangan dulu, kayaknya mudah kita buat supaya menjadi yakin. Kita suruh anak-anak itu menjadi ditandatangani ya beserta gurunya. Nah, ini adalah beberapa contohnya. Ini contoh kesepakatan kelas ya. Keyakinan kelasnya dibuat seperti contoh keyakinan kelasnya untuk kelas 1. Jadi bahasanya harus agak lebih sederhana ya. Kita buat sederhana. Setiap anggota kelas perlu belajar. Artinya dalam perlu belajar berarti dia waktu belajar gak boleh main-main, mendengarkan guru saat belajar, seperti itu. Kemudian setiap anggota perlu senang, berarti nggak boleh ada yang dibuat temannya itu menangis, nah, seperti itu ya. Dan ada beberapa contoh-contoh lainnya untuk keyakinan kelas seperti ini. Kalau sudah agak besar, kelas 6, kelas 5, bisa dibuat kata-katanya lebih mendalam lagi ya. Kami belajar dengan antusias dan penuh percaya diri. Nah, itu mungkin bahasanya sudah lebih umum dan menyeluruh. Yang kedua Bapak Ibu, yang saya sampaikan, aksi nyata kita itu akan terjadi jika tadi berarti harapannya kelas kita masing-masing kita membuat keyakinan kelas ya Bapak Ibu. Nah, keyakinan kelas tadi ya akan terbentuk jika kita melakukan pemenuhan kebutuhan dasar anak-anak kita. Jadi mari kita lihat kebutuhan dasar anak-anak kita itu ada beberapa. Kita lihat dulu contoh, ada kasus Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelas Doni namanya. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika saya atau jika kita menghadapi situasi seperti Ibu Ambar ini, apa yang akan kita lakukan?
Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Kita harus bertanya dulu sehingga kita mengetahui apa kebutuhan si Doni tadi. Jadi ada beberapa kebutuhan dasar dari manusia. Yang pertama itu adalah cinta dan kasih sayang. Pasti ya, Pak Haris pasti butuh cinta dan kasih sayang ya Pak? Iya. Dari kita semua, dari keluarga, dari istri semua ya, gitu. Dan ada juga kebutuhan kesenangan. Kemudian kebutuhan kebebasan untuk melakukan segala sesuatu dalam hidup kita. Kemudian penguasaan, dan terakhir itu adalah kebutuhan. Ya, sabar ya Mutis, 2 menit lagi, boleh ya? Pertama, kebutuhan bertahan hidup, survival. Artinya kita bisa survive dengan psikologis kita bisa bertahan hidup dari kesehatan kita, memiliki rumah, makanan, bahkan seks juga itu adalah kebutuhan. Ya, contoh dari kasus Doni tadi berarti kalau Doni mengatakan ya, karena dia lapar, misalkan dia bilang orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang, maka kebutuhan dasarnya berarti dia membutuhkan kebutuhan untuk bertahan hidup, sehingga dia paksa temannya untuk memberikan makanannya, sehingga dia mau bertahan hidup nih, aku lapar, berarti dia paksa temannya untuk memberikan makanan. Yang kedua, kebutuhan cinta dan kasih sayang. Ini kita semua paham lah ya, kebutuhan diperhatikan, dilihat-lihat, kayaknya semua anak kita membutuhkan itu, bahkan kita sendiri sebagai orang dewasa. Nah, dari kasus Doni tadi, maka jika teman-temannya melaporkan, sehingga kita lihat kalau orang tuanya tidak memberikan, maka orang tuanya tidak perhatian sama dia, maka dengan cara dia memaksa dengan teman-temannya tadi, Doni ingin bahwa kebutuhannya itu diperhatikan oleh gurunya, diperhatikan oleh temannya, berarti dia membutuhkan cinta dan kasih sayang. 1 menit lagi ya Bu. Ya, baik. Yang ketiga, kebutuhan penguasaan atau kebutuhan pengakuan dalam kemampuan. Nah, berkaitan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu. Dalam kasus di atas, apabila jawaban Doni adalah dia merasa hebat jika dengan cara memaksa, ya, temannya jadi takut sama dia, sehingga ya keinginannya supaya dia dituruti. Maka di sini kebutuhan Doni saat ini adalah kebutuhan penguasaan. Yang keempat, kebutuhan kebebasan, yaitu kebutuhan akan pilihan. Nah, berkaitan dengan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Bila jawaban Doni dalam kasus di atas adalah bahwa dia merasa bosan dengan bakar makan yang dibawakan ibunya, karena ibunya selalu membawakan yang sama terus, maka kebutuhan Doni saat ini adalah ya berusaha memenuhi kebutuhannya akan kebebasan. Itu ya. Yang terakhir, kebutuhan kita sebagai manusia, kebutuhan akan kesenangan. Jadi kalau jawaban Doni saat itu mengatakan bahwa aku senang nih melihat ekspresi temanku sangat keras, jadi jutek sama aku, kelihatan ini aku senang sekali melihatnya. Gitu. Jadi di sini adalah kebutuhannya adalah kebutuhan kesenangan. Nah, yang terakhir Bapak Ibu, dari 5 sikap tadi, 5 kebutuhan dasar. Ada contoh di situ, ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Padahal kan aku suka dan senang bernyanyi. Kira-kira kebutuhan apa yang ingin dipenuhi dalam soal ini? Kebutuhan apa tadi? Ada kebutuhan kasih sayang, kebebasan, penguasaan, kebutuhan kesenangan. Kira-kira dalam kasus yang nomor 1? Kebebasan. Iya, kebutuhan Kesenangan. kebebasan atau kesenangan kira-kira ya? Kesenangan. 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 Kebutuhan kesenangan atau kebebasan kira-kira ya? Kebebasan. Dia ingin bebas, ya? Dia ingin bebas. Oke, Bu Sri. Saya sampaikan. Terima kasih. Dilanjutkan dengan Ibu